Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai perhitungan penyusunan aktiva tetap. Kelompok 5 beranggotakan 7 orang, yaitu Rehan Noval, Muhammad Rizky Wijayanto, Salsabila, Ilham Nindi, Septi, Andika, dan Atta Labahi. Aktiva tetap merupakan salah satu komponen aktiva yang berperan penting dalam kegiatan usaha perusahaan. Aktiva tetap biasanya menyangkut jumlah dana yang sangat besar, dan untuk beberapa perusahaan tertentu, jumlah aktiva tetap adalah yang terbesar dibandingkan jenis aktiva lainnya. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan dengan usia pemakaian lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk operasional perusahaan dan bukan untuk dijual. Seiring waktu, nilai aktiva tetap akan mengalami penyusutan. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Harga perolehan. Harga perolehan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan. Harga perolehan menjadi dasar penghitungan seberapa besar depresiasi yang harus dialokasikan per periode. Harga ini diperoleh dari sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan. Nilai residu atau salvage value. Taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian retirement aktiva. Nilai residu tidak selalu ada. Ada kalanya suatu aktiva tidak memiliki nilai residu karena aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya, alias dijadikan besi tua hingga habis terkorosi. Tentu saja ini tidak dianjurkan. Alangkah baiknya jika aktiva dapat didaur ulang. Umur ekonomis aktiva atau economical lifetime. Umur ekonomis atau umur fungsional biasanya dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaannya. Suatu aktiva dikatakan masih memiliki umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan. Walaupun secara fisik suatu aktiva masih dalam kondisi sangat baik, akan tetapi belum tentu masih memiliki umur fungsional. Metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan matching cost principle, metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Metode penyusutan jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance method. Metode saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu, dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Metode penyusutan gabungan. Apabila yang disusut lebih dari satu, mempunyai umur ekonomis yang berbeda, dan harga beli serta scrap value yang berbeda pula, biasanya dalam perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode penyusutan gabungan. Sekarang saya akan mencoba menyelesaikan penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Seperti yang bisa dilihat, harga perolehan aktiva sama dengan 900 juta, nilai sisa sebesar 75 juta, dan estimasi masa manfaat 4 tahun. Kita mulai dari penyusutan aktiva per tahun. Rumusnya sama dengan SLN harga perolehan, titik koma, nilai sisa, titik koma, estimasi masa manfaat. Jadi hasilnya 206.250.000 rupiah. Sekarang kita ke debit penyusutan. Rumusnya sama dengan E11. Jangan lupa kita taruh dolar di sebelum dan sesudah E.
Klik. Oke. Sekarang kita ulangi lagi seperti yang di atas. Sama dengan E11 tambah dolar. Klik. Dan begitu juga di bawahnya yang 2 itu. Sekarang kita ke kredit akumulasi penyusutan. Rumusnya sama dengan C16. Oke, sekarang bawahnya lagi sama dengan C17 bawahnya lagi sama seperti di atas, tapi kita kasih C18 dan C19. Sekarang kita ke total akumulasi penyusutan. Rumusnya sama dengan sum D15 titik 2 D16. Jangan lupa kita kasih dolar di sesudah dan sebelum D yang pertama. Klik. Sekarang kita coba bawa lagi sama dengan sum D15 titik 2 D17. Tutup kurung. Oh iya, kita kasih dolarnya, jangan lupa. Tutup kurung. Klik. Lalu sekarang bawahnya lagi sama dengan sum D15 titik 2 D18. Seperti yang di atas juga, kita kasih dolar lagi. Lupa tutup kurung. Klik. Sama lagi di bawahnya lagi. Sama dengan sum D15 dan yang keempat rumusnya sama dengan sum D15 titik 2 D19 tutup kurung, kita tambah dolar di sebelum dan sesudah D yang pertama. Klik. Terus sekarang ke nilai buku aktiva. Rumusnya sama dengan E8 strip E15 kita tambahin dolar di sebelum dan sesudah E yang pertama. Klik. Terus yang kedua, yang pertama ya tambah sama dengan E8 di strip E16.
Kita tambah dolar lagi. E8 kurang E17. Kita tambahin dolar. Ini selanjutnya sama dengan E8 strip E18 sama seperti yang di atas tadi ya, tambahin dolar. Klik. Dan terakhir sama dengan E8 strip E19 tambah dolar lagi. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan mencoba penghitungan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode angka tahun. Sudah diketahui harga perolehan aktiva atau cost-nya 900 juta, nilai sisa atau salvage-nya 75 juta, dan estimasi masa manfaat atau life-nya 4 tahun. Tabel penyusutan yang pertama yaitu debit penyusutan. Debit penyusutan awal tahun ke-0 adalah 0. Lalu awal tahun pertama, rumusnya adalah sama dengan SYD buka kurung cost titik koma salvage titik koma life titik koma dan awal tahun pertama yaitu 1 tutup kurung. Jangan lupa semuanya dikunci. Terus enter. Hasilnya 330 juta. Awal tahun kedua juga sama, rumusnya sama dengan SYD buka kurung cost titik koma salvage titik koma life titik koma awal tahun kedua yaitu 2 tutup kurung, semuanya dikunci. Enter, hasilnya 247.500.000. Awal tahun ketiga sama dengan SYD buka kurung cost titik koma salvage titik koma life titik koma awal tahun ketiga adalah 3 tutup kurung, semuanya dikunci atau pakai tanda dolar itu. Enter, hasilnya 165 juta. Awal tahun keempat sama dengan SYD buka kurung cost titik koma salvage titik koma life titik koma awal tahun keempat tutup kurung, semuanya dikunci. Enter, hasilnya 82.500.000. Lalu pada tabel kredit akumulasi penyusutan adalah kopian dari debit penyusutan. Jadi sama dengan ini, tinggal enter, terus tinggal tarik ke bawah aja. Hasilnya sama semuanya, tinggal dirupiahin. Lalu pada tabel total akumulasi penyusutan, tahun pertama rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung kredit akumulasi penyusutan titik 2 kredit akumulasi penyusutan tutup kurung, yang di depan dikunci. Enter. Yang kedua sama dengan sum buka kurung, ini tinggal tarik ke bawah aja, sama tutup kurung, yang pertama dikunci. Enter. Tahun kedua sama dengan sum buka kurung, ini ditarik ke bawah, tutup kurung, yang di depan dikunci. Enter. Selanjutnya sama, sum buka kurung, tarik ke bawah, tutup kurung, yang di depan dikunci. Enter. Tahun terakhir sama dengan sum buka kurung,
Ini tinggal tarik ke bawah, tutup kurung. Yang pertama dikunci, enter. Terus pada tabel nilai buku aktifanya, rumusnya yang pertama sama dengan kos 900 juta dikurang dengan total akumulasi penyusutan. Yang pertama, jangan lupa dikunci kosnya, sama terus di enter, hasilnya 900 juta, tinggal tarik ke bawah. Selanjutnya, penyusutan aktiva tetap metode saldo menurun. Yang diketahui, pertama ada harga perolehan aktiva atau kos senilai 900 juta, kemudian nilai salvage, nilai sisa atau salvage senilai 75 juta, dan estimasi masa manfaat atau life selama 4 tahun. Kemudian yang akan kita cari berada di tabel penyusutan, yakni yang pertama ada debit penyusutan, kredit akumulasi penyusutan, total akumulasi penyusutan, dan nilai buku aktiva. Yang pertama kita cari yakni debit penyusutan. Untuk debit penyusutan tahun awal 0, maka rumusnya sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaian awal tahun ke-1 sampai ke-4, maka rumusnya sama dengan DB klik 2 kali kos titik koma salvage titik koma life titik koma awal tahun ke-1 tutup kurung. Jangan lupa untuk kita kunci. Kita kunci. Setelah kita kunci, maka enter. Jangan lupa untuk di accounting. Tinggal selanjutnya untuk awal tahun ke-2 sampai ke-4 tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian penyelesaian kredit akumulasi penyusutan. Untuk kredit akumulasi penyusutan sendiri itu merupakan kopian dari debit penyusutan. Maka sama dengan, kalau aku ada di B9 maka sama dengan B9. Kemudian enter, tinggal kita tarik ke bawah. Accounting. Kemudian total akumulasi penyusutan. Untuk total akumulasi penyusutan sendiri, penyelesaiannya sama dengan sum membuka kredit akumulasi penyusutan titik 2 kredit akumulasi penyusutan kurung tutup. Jangan lupa kita kunci yang awalnya aja ya. Kemudian untuk selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Dan ini jangan lupa counting. Kemudian untuk mencari nilai buku aktiva, maka penyelesaiannya yakni sama dengan kos kurang total akumulasi penyusutan. Jangan lupa untuk kita kurung. Kemudian enter. Untuk selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Demikian penyelesaian dari penyusutan aktiva tetap dengan metode saldo menurun. Terima kasih. Baik, di video kali ini kita akan menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode gabungan.
Sebelum kita mulai, teman-teman bisa buat dulu tabelnya seperti ini, ya. Lalu untuk number formatnya, untuk jenis aktiva itu menggunakan general, untuk harga perolehan menggunakan number, dan nilai sisa residu juga menggunakan number. Untuk umur ekonomis juga menggunakan general. Untuk nilai penyusutan menggunakan format number, umur ekonomis general juga, lalu penyusutan per tahun itu menggunakan currency. Untuk umur gabungan menggunakan format accounting, dan tarif gabungan menggunakan format percentage. Untuk tabel penyusutan materi gabungan yang masih kosong ini menggunakan number format currency. Baik, kita langsung mulai aja. Pertama kita hitung nilai penyusutan. Kita hitung dulu nilai penyusutan jenis aktiva. Kita masukkan rumus sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa residu alfa. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk mendapatkan hasil di tabel selanjutnya, kita klik kanan bawah tabel yang sudah keluar hasilnya, lalu di drag ke bawah. Seperti ini ya. Lalu kita hitung penyusutan per tahun. Untuk penyusutan per tahun kita tulis SLN kurung buka harga perolehan nilai sisa residu harga perolehan tanda koma titik nilai sisa residu tanda koma titik umur ekonomis. Ya, hasilnya seperti ini ya. Sama seperti metode sebelumnya, kita gunakan cara seperti ini untuk mendapatkan hasil di tabel selanjutnya. Untuk lebih mempermudah, teman-teman bisa menjumlahkan terlebih dahulu setiap tabel. Saya tinggal nilai penyusutannya aja yang belum. Oke. Oke, sekarang untuk umur gabungan. Untuk umur gabungan kita masukkan rumus sama dengan jumlah nilai penyusutan dibagi harga perolehan. Ya, semua ini. Salah ya. Untuk umur gabungan itu kita masukkan jumlah nilai penyusutan dibagi jumlah penyusutan per tahun. Ya, hasilnya 3,51 per tahun. Untuk tarif gabungan kita masukkan sama dengan jumlah penyusutan per tahun dibagi jumlah harga perolehan, 920 juta, hasilnya 25,37%. Nah, kemudian kita hitung debat penyusutan akhir tahun. Untuk tabel ini, di tabel akhir, di kolom akhir tahun ke 0 ini kita isi semua 0, kecuali nilai buku aktiva kita masukkan jumlah harga perolehan yang ada di sini. Oke. Lalu kemudian untuk debat penyusutan akhir tahun 1 sampai 3 kita masukkan jumlah penyusutan per tahun. Nih. Jumlah penyusutan per tahun. Kita tambahkan tanda dua di depannya untuk dikunci, agar bisa dikunci. Kemudian kita tulis bintang dan 1. Ya, hasilnya 233. Untuk tahun 1 sampai 3 sama ya. Jadi bisa kita
copy paste saja. Sorry. Nah, untuk akhir tahun keempat, baru kita isi rumusnya berbeda sama dengan versi sama penyusutan per tahun. Depannya kita tambahkan pada dolar, bintang, baru dikalikan 0,51. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk kredit akumulasi penyusutan, hasilnya sama seperti debit penyusutan, jadi kita cukup copy paste saja. Lalu untuk total akumulasi penyusutan tahun 1 sampai ke 4, sedangkan total akumulasi penyusutan tahun 0 ditambah kredit akumulasi tahun pertama. Jadi seperti ini ya, sama dengan tahun ke 0 ya, tahun ke 0 ditambah kredit akumulasi tahun pertama. Lalu selanjutnya kita gunakan yang kredit akumulasi penyusutan tahun ke 0 ditambah kredit akumulasi tahun kedua. Ini sudah ketemu hasilnya yang tahun kedua, baru kita masukkan akumulasi penyusutan tahun salah rumusnya salah saya ya. Untuk tahun pertama sama, jadi untuk tahun kedua baru total akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah tahun kedua ya. Lalu selanjutnya tahun kedua ditambah tahun kedua. Oke. Lalu selanjutnya tahun ketiga, total akumulasi penyusutan tahun ketiga tambah kredit akumulasi penyusutan tahun keempat. Nah, selanjutnya seperti ini. Untuk nilai buku aktiva, kita hitung nilai buku aktiva itu, kita hitung ya seperti ini. Untuk nilai buku aktiva ke 0 ya, lalu kita kunci dulu dengan tanda dolar, dikurang total akumulasi penyusutan tahun pertama. Oke. Nah, lalu selanjutnya selanjutnya sama ya, tapi disesuaikan sesuai tahunnya. Nah,
Oke, jadi saja sekian dari saya. Terima kasih. Itu saja dari kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.